Hai, film ini merupakan sebuah kisah nyata yang diadaptasi dari buku dengan judul yang sama karya Tim Jenkins. Tim Jenkins dan Stephen Lee adalah dua orang pemuda ras kulit putih yang mendukung partai ANC atau African National Congress di era apartheid 1979. Mereka ditangkap polisi karena aksi bom poster yang mereka lakukan di tempat-tempat umum. Aksi itu adalah upaya untuk membagikan selembaran kertas yang isinya menentang politik apartheid yang merupakan politik perbedaan warna kulit antara kulit hitam dan kulit putih. Setibanya di kantor polisi, pacar Tim Jenkins datang untuk menemuinya dan memberi uang untuk dipergunakan di dalam penjara. Setelah pacarnya pergi, Tim pun langsung ke toilet untuk menyembunyikan uangnya. Setelah menjalani sidang, Tim Jenkins yang merupakan terdakwa nomor 1 sebagai perakit bom dijatuhi hukuman 12 tahun, sedangkan Stephen Lee yang merupakan kaki tangan dijatuhi hukuman penjara 8 tahun. Ketika mereka sampai di penjara, mereka langsung disambut oleh kepala penjara dan sipir. Dan sipir pun langsung membacakan semua ketentuan di penjara. Pada saat jam makan di penjara, Tim Jenkins bertemu dengan Dennis Goldberg yang merupakan seorang bangsawan yang divonis di penjara seumur hidup karena berusaha menggulingkan pemerintah. Setelah makan, Tim dan Stephen diajak truk keliling penjara oleh Dennis Goldberg. Dennis pun menjelaskan seluk-beluk penjara mulai dari tinggi pagar, jam lampu sorot menyala, dan penjaga bersenjata berjaga hingga malam. Ketika Dennis Goldberg pergi, mereka berdua didatangi oleh Leonard Fontaine yang adalah seorang tahanan politik dan bilang kalau Dennis Goldberg yang baru saja pergi itu kebanyakan omong kosong. Leonard mau bergabung jika Tim dan Stephen punya rencana untuk kabur dari penjara. Sebelum Leonard masuk, ia mengatakan jalan satu-satunya untuk kabur dari penjara yaitu melewati pintu besi. Dan dari sisi menara, ternyata penjaga sipir telah memperhatikan gerak-gerik mereka. Memasuki hari ke-23, setiap malam Tim Jenkins menghabiskan waktu untuk memperhatikan mata kunci pintu sel dengan mengusahakan ratusan ide yang dia punya. Lalu, tiba-tiba dia sadar bahwa dia tidak harus tahu segalanya, hanya cukup mulai dengan apa yang dia ketahui. Dia pun langsung mengerjakan dan mengukur panjang lubang kunci pintu sel. Pada besok harinya, Tim memberitahu Leonard bahwa dia punya rencana yaitu membuat kunci. Tim pun menjelaskan bahwa dia sudah mengukur kunci dengan pensil dan kertas, yang nantinya kunci akan dibuat dari kayu. Leonard sempat menertawakan, mana bisa pintu baja dibuka dengan kayu. Tapi Stephen meyakinkan Leonard dan Leonard menerima ide dari Tim. Scene berpindah pada saat jam makan. Untuk mengetahui bentuk kunci, Leonard sengaja menjatuhkan makanan ke lantai agar sipir datang. Disitulah kesempatan Tim untuk melihat kunci yang tergantung di ikat pinggang sipir. Setelah masuk ke dalam sel, Tim langsung menggambar setiap kunci yang dilihat ketika bertemu sipir agar tidak lupa. Ia pun melakukan itu terus-menerus setiap harinya. Pada hari ke-74, hari di mana Tim berada di bengkel kayu. Sambil mencuri waktu, Tim mulai mengumpulkan bahan kayu sambil memperhatikan sipir agar tidak ketahuan. Setelah jam kerja selesai, sipir yang curiga berjalan ke arah Tim dan memperhatikan Tim yang sedang memasukkan bahan kayu ke dalam termos. Stephen yang berada di depan Tim melihat sipir yang terus memperhatikan Tim. Stephen pun sengaja menjatuhkan tempat paku agar bisa mengalihkan perhatian sipir yang terus menatap Tim. Ketika sipir terhenti, sipir langsung menyuruh berbaris untuk dilakukan pemeriksaan. Pada saat sipir memeriksa termos punya Tim, sipir yang curiga bilang kalau Tim sangat intens dan mencurigakan. Ketika termos diperiksa, Tim pun lolos karena bahan kayu yang dimasukkan ke dalam termos tidak jatuh. Hal itu terjadi karena pada saat Tim memasukkan kayu, Tim menimpa kayu dengan kain sehingga pada saat sipir menuangkan air termos ke wastafel, kayu tertahan oleh kain. Setelah bahan kayu berhasil dibawa ke dalam sel, Tim meneruskan tujuannya hingga larut malam. Setiap malam dia habiskan untuk mengamplas dan merakit kunci. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan pada saat pemeriksaan sel, Tim menyembunyikan kunci kayu tersebut di dalam lampu sel. Scene berpindah pada saat Tim merasa dia sudah selesai membuat kunci. Tim langsung mencoba membuka pintu sel tersebut. Berkat usaha dan semangat, Tim berhasil membuka pintu sel yang pertama. Tapi ketika Tim melihat pintu lapisan sel yang kedua, Tim pun terkejut. Ternyata pintu sel yang kedua tidak bisa dibuka dari dalam, alias tidak ada lubang kunci. Besok harinya, mereka bertiga berbincang di tempat makan mengenai cara agar pintu yang kedua bisa dibuka. Seperti biasa, mata Tim selalu memperhatikan kunci ketika berada di dekat sipir.
Singkat cerita, pada hari ke-100, tim berhasil lagi membuat kunci pintu yang kedua. Tim memanfaatkan waktu jam mengepel untuk mencoba pintu yang kedua. Sementara itu, dari sisi pintu lainnya, Leonard berjaga untuk memperhatikan sipir. Pada saat tim berhasil membuka, sialnya tim tidak bisa mengembalikan posisi kunci seperti semula. Dan akibatnya, kuncinya patah sehingga meninggalkan bekas patahan di dalam lubang kunci tersebut. Tim berusaha mengambil bekas patahan, tapi sayangnya tidak bisa. Ketika sipir datang untuk mengunci pintu sel, sipir merasa ada yang aneh pada kunci pintu. Namun tim beruntung, karena sipir bisa mengembalikan posisi kunci dengan kunci asli. Dan tim pun merasa lega. Pada hari ke-142, mereka sedang berolahraga. Dan tiba-tiba Leonard bilang kalau dia punya ide untuk membuka pintu kedua dari luar. Ketika sedang mengobrol di kamar, tim membayangkan ide yang diberikan Leonard, tapi tim tidak yakin kalau itu bisa berhasil. Sekalipun kunci sudah masuk, kunci tidak akan bisa diputar oleh sehelai benang. Tak lama kemudian, tiba-tiba sipir datang dan memergoki mereka yang sedang mengobrol. Tapi entah kenapa, lagi dan lagi mereka berhasil lolos. Ketika sipir pergi, Stephen pun mempunyai ide setelah melihat sapu yang dipegang Leonard. Dari situ tim langsung mengambil sapu dan mengukur panjang sapu dari jendela ke lubang kunci. Besok harinya adalah jadwal bekerja di bengkel kayu. Tiba-tiba tim melihat alat yang dipakai Dennis Goldberg. Dari situ tim membayangkan bagaimana jika simulasi alat yang dipakai Dennis Goldberg dikaitkan ke sapu. Langsung pada saat itu juga tim langsung mengebor kayu dan langsung membuatnya. Dan malam pun tiba. Tim menjalani malam dengan mencoba sapu yang dirakitnya untuk membuka pintu dari jendela. Walaupun berhasil, tim sempat ketakutan karena kunci yang dikaitkan ke sapu lepas. Dengan bermodalkan permen karet, tim pun berhasil mengambil kunci yang jatuh tadi. Besok harinya, di tempat makan, tim menginfokan kepada Stephen dan Leonard kalau dia berhasil membuka pintu kedua dengan raut wajah yang bahagia. Setelah makan, tim yang sedang membersihkan taman menyimpan kunci yang sudah dibuatnya ke dalam tanah, agar pada saat pemeriksaan sel, kunci tidak akan ditemukan oleh sipir. Oke, memasuki hari 206, tahap di mana mereka mempersiapkan keperluan untuk kabur. Mulai dari Stephen yang memperhatikan tempat penyimpanan baju, sampai tim yang meminta bantuan orang kulit hitam untuk mengambil koran yang berisi peta wilayah penjara. Memasuki malam hari, tiba waktu saat tim dan Leonard keluar dari sel untuk mencoba kunci yang sudah dibuat ke setiap pintu penjara, dan semuanya berhasil. Walaupun mereka hampir ketahuan oleh sipir yang jaga pada malam itu. Itu karena mereka yang selalu prepare ketika akan melakukan sesuatu. Dari tempat mereka bersembunyi di tempat penyimpanan, dan kasur yang disetting seolah-olah ada orang tidur jika dilihat dari jendela. Pada besok harinya, ketika kepala penjara akan melakukan pemeriksaan sel, tim yang pada saat itu belum bangun dibangunkan oleh kepala penjara. Kepala penjara pun langsung bertanya kepada tim, "Kenapa kau tidak tidur?" Tim hanya meminta maaf. Menurut kepala penjara, tim tidak tidur semalam sehingga ketika bel berbunyi pada esok paginya, tim tidak bisa bangun. Melihat ekspresi kepala penjara yang sangat marah terhadap tim, kepala penjara berteriak keras di depan muka tim. "Don't you ever sleep through my bed again!" Tak lama setelah itu, kepala penjara menyuruh tim keluar sel dan melanjutkan pemeriksaan kamar sel. Ketika pemeriksaan sedang berlangsung, kepala penjara tidak sengaja menyenggol gelas yang berisi bekas mata kunci hingga terjatuh. Untung alasan tim itu bagus, walau menurut kepala penjara itu hal yang bodoh. Dari semua kejadian yang sudah lewat, tim menyembunyikan setiap kunci ke semua spot di dalam penjara seperti di bawah rak buku, retakan dinding, dan ember baju kotor yang direndam deterjen. Scene beralih pada saat memasuki hari ke-404. Dokter sedang melakukan pemeriksaan gigi. Ketika sedang memeriksa gigi Tim Jenkins, ternyata Tim Jenkins mempunyai gigi berlubang dan diharuskan untuk dioperasi di rumah sakit. Pada saat keluar dari penjara untuk rumah sakit, Tim Jenkins mendapatkan kesempatan untuk memperhatikan keadaan luar penjara. Untung pada saat itu menara yang ada di pintu luar penjara sedang ada perbaikan. Jadi kemungkinan tidak akan ada penjaga di pintu menara pada saat mereka kabur nanti. Kembalinya Tim Jenkins ke dalam penjara, tim berkumpul dengan penghuni penjara lainnya untuk mengajak mereka kabur bersama. Karena terlalu berisiko, penghuni lainnya tidak mau mengikuti ajakan tim, dan mereka pun kembali ke sel. Ketika kembali ke dalam sel, kepala penjara yang penasaran kepada tim langsung datang ke kamar tim untuk memeriksa sekali lagi. Tapi hasilnya nihil. Itu karena tim terlebih dahulu sudah menyembunyikan setiap kunci di setiap spot yang ada di dalam penjara. Tiba saatnya di mana tim dan teman-temannya kabur dari penjara. Pada saat itu bertepatan dengan jam istirahat sipir. Tim dan kawan-kawan memanfaatkan waktu untuk melakukan aksinya. Dengan semua persiapan yang ada, mereka mulai membuka pintu demi pintu. Terlihat ada scene saat tim mencoba untuk menawarkan kembali kepada Dennis Goldberg, tapi Dennis tetap tidak ikut. Tim pun langsung menyusuli Leonard dan Stephen. Pada saat mereka turun, sipir gendut sedang ke toilet, tapi kondisi kloset mampet sehingga diharuskan untuk memakai alat. Kemudian sipir gendut mengambil alat tersebut di tempat penyimpanan. Ketika
Ketika sipir kembali ke toilet, mereka bertiga pun masuk ke dalam tempat penyimpanan. Yang mereka tidak tahu, sipir gendut akan kembali lagi untuk mengembalikan alat yang diambilnya tadi. Tak lama setelah itu, datanglah sipir ke tempat penyimpanan. Beruntungnya mereka bertiga dibantu oleh Dennis Goldberg. Dennis Goldberg sengaja merusak lampu hingga terjadi korslet. Dibantu dengan teriakan Dennis dari sel, sipir gendut yang sudah di dekat tempat penyimpanan tiba-tiba mendengar teriakan Dennis. Dan sipir gendut itu ke atas menghampiri Dennis Goldberg. Pada saat sipir naik ke atas, mereka bertiga keluar dari tempat penyimpanan dan langsung meneruskan aksinya. Mereka pun sampai ke pintu selanjutnya. Ketika tim mau membuka pintu itu, pintu tersebut tidak mau terbuka. Mungkin karena tim terlalu terburu-buru dan tidak konsentrasi. Leonard pun mengambil alih. Dengan agak menekan kunci tersebut, Leonard pun berhasil membuka pintu. Mereka pun sampai pada pintu yang terakhir, dan mereka secara bergantian melihat keadaan luar melalui lubang jendela dengan hati yang gembira. Setelah tim mencoba membuka pintu itu dengan semua kunci yang ada, entah kuncinya tidak cocok atau tim lupa membawa kunci tersebut, pintu itu tidak bisa dibuka. Setelah senang melihat keadaan luar tadi, tiba-tiba keadaan mereka semua pun menjadi panik kembali. Tim Jenkins mengajak semua untuk kembali dalam sel, tapi Leonard menolak. Dia lebih memilih ditembak mati daripada harus kembali ke dalam sel. Karena sudah kepalang tanggung, Leonard pun mencoba memperhatikan. Ternyata tiang dari pintu terakhir terbuat dari kayu. Leonard pun langsung meminta pahat, dan Leonard langsung menghajar tiang pintu tersebut berkali-kali. Dengan ketakutan yang luar biasa, mereka pun berhasil merusak tiang. Sebelum mereka keluar, mereka memakai pakaian agar tidak dikenali oleh orang lain. Scene berpindah pada saat mereka sampai ke pintu gerbang. Pada saat di pintu keluar, tim Jenkins membuka peta agar mereka tidak tersesat. Ketika mereka sedang berjalan, mereka melihat sipir dan kepala sipir sedang mengobrol, tapi mereka lolos karena sudah berganti pakaian. Scene berpindah pada saat mereka sedang mencari taksi. Mereka menghampiri taksi yang sedang parkir. Ketika mereka mau naik ke taksi, tapi supir itu menolak karena supir itu orang kulit hitam. Tim pun memberi uang lebih agar mereka tetap bisa diantarkan. Jika ada yang bertanya, uang itu tim Jenkins dapat dari mana? Uang itu diberi oleh pacar tim Jenkins pada saat tim Jenkins berada di kantor polisi. Scene terakhir memperlihatkan ketika sipir membuka pintu di pagi hari. Ternyata mereka bertiga sudah tidak berada di dalam sel. Perjalanan mereka setelah keluar penjara melintasi perbatasan Mozambik, Tanzania, kemudian London, di mana mereka bergabung kembali dengan ANC dan berjuang melawan apartheid. Pada tahun 91, mereka diampuni dan tidak menjadi buronan lagi. Setelah itu, pada tahun 92, apartheid pun runtuh. Pada tahun 94, Nelson Mandela, kepala ANC, menjadi Presiden Afrika Selatan terpilih. Untuk kabar Dennis Goldberg, setelah 22 tahun di penjara, Dennis Goldberg dibebaskan pada tahun 1985 dan kembali bersama keluarganya.